Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Sipa Audinasya, salah satu mahasiswa manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan dana desa di Kecamatan Cikampek. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek dengan dosen pembimbing Ibu Sipa Pramudita SST MKM. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2021 memilih Kecamatan Cikampek sebagai tempat kerja praktek. Kecamatan Cikampek adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kecamatan Cikampek. Alasan saya memilih tempat ini adalah untuk menambah pengalaman dalam dunia kerja dalam sektor instansi pemerintah daerah. Ilmu yang akan didapat dalam kerja praktek ini adalah mahasiswa dapat mengetahui proses pengajuan dana desa, proses administrasi kecamatan, proses penyusun renja atau rencana kerja tahunan, dan proses terjadinya rapat yang benar. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Kecamatan Cikampek adalah salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat daerah. Kecamatan Cikampek beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Cikampek Selatan, Cikampek, Kabupaten Karawang, dan mempunyai karyawan sebanyak 21 orang. Logo Kecamatan Cikampek mengikuti logo Kabupaten Karawang. Visi Kecamatan Cikampek yaitu terwujudnya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Misinya yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program intensifikasi dan disertifikasi pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, mandiri, dan bermoral melalui pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, ada meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan good governance. Yang kelima, turut serta mengendalikan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Prosedur pengajuan dana desa. Menurut Ekosasi 2020 halaman 2, prosedur adalah paparan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu dengan rinci dan sistematis. Menurut Hendy M. Fahrudin 2013 halaman 52, pengajuan dana diartikan sebagai bentuk permohonan untuk pengandaan dana sebagai kebutuhan operasional di perusahaan. Menurut Kementerian Keuangan 2017 halaman 12, dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evakuasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa prosedur pengajuan dana desa merupakan penjelasan tentang tata cara melakukan pengajuan dana desa dengan rinci, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alur atau prosedur pengajuan dana desa di Kecamatan Cikampek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu musyawarah desa. Kemudian dilanjutkan oleh musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Lalu desa merancang rencana anggaran desa. Kemudian memeriksa dan memverifikasi berkas pengajuan. Ditandatangani oleh Kasih Pemdes. Selanjutnya membuat surat pengantar dan register di kecamatan. Diparaf oleh Kasih PMD dan camat. Selanjutnya, berkas yang distempel oleh kecamatan dan diserahkan ke masing-masing desa. Yang terakhir, camat merekomendasikan berkas ke Kepala Dispermasdes dan ke Bupati.
Dari gambar alur pengajuan anggaran desa di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Cikampek mempunyai peran penting dalam kegiatan Musrembang, memeriksa dan memverifikasi ulang berkas pengajuan oleh camat, sekcam, dan kasih PMD, meregister dan menstempel berkas, dan merekomendasikan berkas ke pemerintah pusat daerah. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Yang pertama tujuan. Tujuan dari kerja praktik yaitu yang pertama memahami prosedur pengajuan dana desa mulai dari diadakannya rapat musrembang sampai dengan berkas pengajuan direkomendasikan oleh camat kepada bupati. Yang kedua, memahami cara membuat dan menghitung daftar kegiatan prioritas kecamatan dan desa. Yang ketiga, mempelajari dan memahami penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Yang keempat, memahami administrasi Kecamatan Cikampek. Yang kelima, memahami pengarsipan surat masuk dan surat keluar di Kecamatan Cikampek. Yang kedua ada metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode library research yaitu pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku, dan internet. Data laporan kerja praktek menggunakan metode data primer berupa wawancara dan observasi langsung di Kecamatan Cikampek. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek yaitu yang pertama, pengenalan lingkungan kerja di Kecamatan Cikampek. Yang kedua, mempelajari proses pengajuan dana desa kepada Kasih PMD. Yang ketiga, membantu jalannya rapat musrembang musyawarah rencana pembangunan. Yang keempat, membantu proses penyusunan rencana tahunan. Yang kelima, membantu pengasipan surat masuk dan surat keluar. Yang keenam, membantu proses administrasi kecamatan. Yang ketujuh, mempelajari dan membantu merekap absen untuk tunjangan pegawai. Yang kedelapan, membuat dan menghitung daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke kabupaten untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Yang kesembilan, mengumpulkan data terkait profil kecamatan dan judul yang akan dibahas. Yang kesepuluh, melengkapi data-data yang dibutuhkan dan berpamitan dengan perusahaan. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama. Yang pertama, membantu jalannya rapat musrembang. Dalam prosedur penganggaran dana desa, awalnya pasti diadakan rapat musrembang atau musyawarah rencana pembangunan. Musrembang ini adalah salah satu langkah untuk mengetahui berapa dana desa yang dibutuhkan untuk masyarakatnya. Penulis membantu kasih PMD seperti menghitung dan memastikan tamu sesuai dengan data yang ada dan mengetik notulen hasil rapat musrembang itu. Selain itu, kasih PMD juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan musrembang dengan masuk sebagai perwakilan masyarakat. Yang kedua, ada membuat dan menghitung daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke kabupaten untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Dalam proses ini, Kasih PMD merinci dan melaporkan apa saja kegiatan kecamatan atau desa yang harus diprioritaskan untuk dibiayai. Penulis membantu Kasih PMD untuk merinci dan menghitung kegiatan prioritas kecamatan dan desa apa saja yang harus segera biayai, seperti penambahan ruang rawat inap di Puskesmas Cikampek, pengecoran jalan, perbaikan jembatan, normalisasi drainase jalan poros desa, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pembangunan asenering, dan penutupan kali Ciparage. Setelah desa merancang rencana anggaran desa, berkas pengajuan tersebut diperiksa dan diverifikasi oleh kepala desa. Dan jika terjadi perubahan jenis kegiatan, maka harus segera dibuat revisi oleh sekretaris desa. Perubahan rencana anggaran desa harus selalu melalui musyawarah desa atau musdes dan atas kesepakatan bersama. Setelah berkas pengajuan diverifikasi, berkas akan ditandatangani oleh Kasih Pemdes. Selanjutnya, sekretaris desa akan membuat surat pengantar untuk diajukan kepada camat dan meregister surat pengantar dan berkas pengajuan di kecamatan. Yang ketiga, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Mencatat dan memberi nomor untuk surat masuk dan surat keluar yang ditujukan untuk Kecamatan Cikampek. Selain itu juga memberi nomor untuk laporan-laporan penting seperti rencana anggaran desa yang telah disusun oleh desa masing-masing. Setelah surat pengantar dan berkas pengajuan
rencana anggaran desa diregister di kecamatan, langkah selanjutnya yaitu berkas pengajuan diberikan oleh ke Kasih PMD dan camat untuk ditandatangani. Berkas pengajuan yang telah disetujui dan ditandatangan oleh Kasih PMD dan camat itu selanjutnya distempel oleh kecamatan. Berkas dan pengajuan rencana anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan dari camat akan diteruskan kepada Bupati dan Kepala Dinpermasdes melalui surat rekomendasi dari kecamatan. Kemudian Kepala Dirpenmasdes akan membuat surat rekomendasi pencairan dana desa untuk Kepala BPKAD dan langsung disalurkan melalui rekening kas desa. Lalu ada tugas pendukung. Yang pertama, membantu administrasi Kecamatan Cikampek. Membantu administrasi Kecamatan Cikampek seperti membantu masyarakat yang ingin buat kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Yang kedua, membantu rekap absen untuk biaya tunjangan pegawai. Membantu rekap absen seperti memasukkan data absen yang tidak ada di aplikasi Siap dan mengubah jam dan lokasi yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk perhitungan tunjangan pegawai. Yang ketiga, membantu dan membuat renja atau rencana kerja tahun 2021 Kecamatan Cikampek. Membantu kasih pemrograman dan arsip untuk penyusun rencana kerja Kecamatan Cikampek. Rencana kerja ini disusun dari rencana-rencana kerja yang telah ditentukan oleh setiap kasih yang ada. Untuk penyusunan rencana kerja Kecamatan Cikampek ini dimulai dari kasih pemrograman yang mendata kegiatan dan program yang akan dijalankan di tahun ini. Setelah itu, Kasih Keuangan menghitung dan menganalisis biaya-biaya dari kegiatan dan program yang akan dijalankan. Lalu, semua kasih-kasih yang ada di Kecamatan Cikampek mengumpulkan semua rencana kegiatan dan anggaran yang mereka butuhkan. Setelah semua data terkumpul, Kasih Pemrograman dan Keuangan akan menyatukan ke dalam rencana kerja dan menyusunnya dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Yang pertama ada permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cikampek dalam prosedur pengajuan dana desa yaitu yang pertama, sering adanya calo atau ormas-ormas yang kadang mengganggu jalannya musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap dana desa yang telah diajukan sehingga rawan terjadinya korupsi oleh kepala desa. Yang kedua ada solusi. Solusi dari permasalahan di atas yaitu yang pertama, perlu adanya penjagaan khusus dan pembatasan anggota jika diadakannya rapat apapun di kecamatan agar tidak terjadi kerusuhan atau perdebatan yang berlanjut. Dalam hal ini, penulis sudah membantu Kasih PMD dengan cara mencocokkan data yang seharusnya hadir dengan data real orang yang mengikuti musembang. Yang kedua, seharusnya pihak KPK harus lebih menyelidiki dan mengawasi lebih ketat laporan hasil pemakaian dana desa tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, penulis telah melaksanakan kerja praktek dari tanggal 1 Februari 2021 sampai 30 April 2021 di Kecamatan Cikampek. Dari pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini, ilmu yang didapatkan yaitu memahami proses pengajuan dana desa, proses administrasi kecamatan, proses menyusun renja atau rencana kerja tahunan, dan proses terjadinya rapat yang benar dan melakukan tugas tambahan yaitu melakukan perkenalan di lingkungan kerja, membantu administrasi kecamatan, membantu merekap absen untuk tunjangan pegawai di kecamatan, dan membantu membuat renja atau rencana kerja Kecamatan Cikampek 2021. Selama kerja praktek berlangsung, ditemukan permasalahan, yaitu banyaknya calo atau ormas-ormas yang mengganggu jalannya musembang musyawarah perencanaan pembangunan, dan kurangnya pengawasan terhadap dana desa yang telah diajukan sehingga rawan terjadinya korupsi oleh para desa. Solusi untuk permasalahan itu adalah perlu adanya penjagaan khusus dan pembatasan anggota jika diadakannya rapat apapun di kecamatan agar tidak terjadi kerusuhan atau perdebatan yang berlanjut. Dalam hal ini, penulis sudah membantu Kasih PMD dengan cara mencocokkan data yang seharusnya hadir dengan data real yang mengikuti musrembang. Dan seharusnya pihak KPK harus lebih menyelidiki dan mengawasi lebih ketat laporan hasil pemakaian dana desa tersebut. Pengajuan dana desa di Kecamatan Cikampek sudah cukup baik karena semua desa sudah melaporkan dan mengajukan perencanaan dana desa tepat pada waktunya yang telah ditentukan. Selain itu, dalam rapat musrembang yang diadakan di Kecamatan Cikampek, pihak desa telah memusyawarahkan dan merincikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa. Sarannya yang pertama bagi Kecamatan Cikampek yaitu, Kecamatan disarankan lebih siap memberi tugas
Untuk mahasiswa KP dan kecamatan juga harus memperhatikan apa saja tugas yang bisa dikerjakan yang sesuai dengan jurusan mahasiswa tersebut. Selain itu, kecamatan juga harus membatasi anggota rapat, seperti contoh musrembang yang hanya bisa dihadiri oleh kepala desa dan perwakilan masyarakat yang telah disepakati. Dan kecamatan juga sebagai instansi pemerintah yang paling dekat dengan desa harus selalu mengawasi hasil dari pemakaian dana desa tersebut. Yang kedua, ada bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPP Karawang. Untuk fakultas seharusnya lebih bisa bekerja sama dan menyalurkan mahasiswa kepada perusahaan yang sesuai dengan jurusannya. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama kerja praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.